Baru sekitar 2 bulan menjabat sebagai orang nomor 1 di Amerika Serikat, Presiden AS Donald Trump menerapkan tarif 10% dan tarif resiprokal 10 sampai 49%. Indonesia kena imbas, terkena atau dikenai tarif sampai 32%. Lalu apa dampaknya bagi industri dan juga perekonomian dalam negeri? Kita akan bahas bersama dengan anggota Komisi 6 DPR RI, fraksi Partai Nasdem, Pak Rahmat Gobel. Pak Rahmat Gobel, terima kasih atas waktunya bersama dengan Kompas TV, Pak. Pak, maaf lahir batin. Maaf lahir batin, selamat lebaran Pak. Pak, ini kan Indonesia terkena dampak dari penerapan tarif 32%, cukup tinggi. Tapi negara lain merespon bahkan akan melakukan perlawanan gitu. Seberapa besar sebetulnya dampak penerapan tarif 32% ini? Tergantung industrinya mana yang memberikan dampak. Tapi kalau secara umum ya, itu kan kalau sektor industri harus kita pisah-pisah lagi. Industri seperti apa yang terdampak ininya sendiri. Nah, yang paling penting adalah pemerintah dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Trump, kebijakan disampaikan, pemerintah saya berharap sih bisa melakukan satu evaluasi besar terhadap industri yang ada di dalam negeri ini sendiri. Seberapa kuat kita punya industri. Sekarang Amerika, besok mungkin Eropa, besok mungkin negara lain lagi. Nah, ini harus kita lihat. Sementara kita ini, ketergantungan kita dan besarnya impor dari luar negeri untuk mengisi pasar kita cukup besar. Ini yang harus dievaluasi. Nah, ini kan bahkan tekstil saja, pakaian bekas saja pemerintah masih belum segarang yang harus dilakukan. Dan pakaian bekas itu kan mematikan garmen-garmen yang kecil. Itu saja pemerintah nggak bisa selesaikan. Okay. Artinya tidak ada visi dalam membangun industri tekstil garmen di Indonesia, gitu. Kurang artinya ya, gitu. Kurang. Oke. Nah Pak, ini kan ada beragam respon pemerintah ini, nampaknya apakah bisa dilihat sebagai respon yang lambat atau seperti apa Pak saat ini? Karena belum ada statement. Kalau lambat, saya bilang sih lambat udah. Mesti waktu Presiden Trump dilantik sudah kelihatan dari pidatonya. Okay. Kita harus segera mengantisipasi tadi, bukan pas pengumuman yang resminya. Pada waktu itu kita harus sudah mengantisipasi. Mungkin sebelumnya lagi kita bisa belajar dari terjadinya COVID. Itu juga mesti sudah menjadi satu yang kita sudah harus berpikir bagaimana industri ke depan, bagaimana lapangan kerjanya. Nah sekarang sih saya jujur aja kalau lihat sampai sekarang ini, yang penting kalau saya pernah ngobrol sama para pejabat, yang penting investasi masuk, yang penting ada lapangan kerja, yang penting ada ekspor, udah itu aja pikirannya. Okay. Itu kan bukannya bangun industri, bukan investasi kita undang, bukan untuk itu. Ada sesuatu yang dalam kita membangun bagian pada membangun NKRI. Oke, seberapa besar sih Pak sebetulnya bisa dikatakan ini getok tarif gitu oleh Amerika Serikat terhadap industri di dalam negeri, terutama bagaimana pengusaha bisa melihat ini sebagai sesuatu yang tentunya memberatkan? Mbak, kembali lagi. Kalau ditanya, ini bukan karena kasus sekarang ini aja. Memberatkan itu sudah banyak. Kita ini masa produksi dalam negeri kita, industri dalam negeri. Bunga bank kita tinggi. Ada kur saja, ada microfinance, tidak bisa mendorong usaha kecil kita juga. Kan kita concern kepada usaha kecil kan. Bagaimana strategi kita dalam membangun industri pangan kita. Buktinya saja kita import masih tinggi, sektor pangan. Bawang masih tinggi. Masih banyak yang kita ini. Dulu kita padahal pernah menjadi penghasil kopi besar, coklat banyak. Sekarang seperti apa potretnya? Nah inilah kesempatan dengan adanya cerita yang Trump yang sedang mengglobal, yang sedang jadi euforia. Apa yang harus kita lakukan sekarang untuk menyongsong 100 tahun Indonesia di tahun 2045? Masih ada waktu. Kalau sekarang kita nggak lakukan, 2045 itu hanya cerita aja. Oke, ini bisa dikatakan jadi seperti apa ya Pak ya? Udah jatuh tertimpa tangga gitu untuk pengusaha. Kalau tertimpa tangga udah kemarin-kemarin udah tertimpa tangga, jadi udah biasa kita tertimpa tangga. Oke, Pak, ini bisa nggak Pak menjadi salah satu faktor bahwa peta lokasi pabrik, manufaktur ataupun industri di dunia ini bisa bergeser gitu, tidak ke negara-negara yang memang kalau sekarang kan seperti misalnya Indonesia, Vietnam, Myanmar dan lain-lain. Ya bisa saja, tapi kita harus yakin daripada itu semua. Kita harus yakin negara kita ini negara besar, negara yang dengan jumlah penduduk yang besar, masih punya daerah pertanian yang luas. Ini kekuatan kita yang harus kita olah menjadi sesuatu. Jangan kita biarkan ini kita mendorong, mengembangkan impor dari luar.
Akhirnya tanah kita nggak ada apa, nggak ada lagi orang yang mau bekerja. Coba kita lihat petani. Petani kita kan angkatan mudanya belum sebagaimana yang bisa kita harapkan. Sementara petani angkatan yang ininya sudah banyak yang menua. Banyak sekali isu-isu. Oke, sebagai anggota Komisi 6 DPR RI, bagaimana melihat pemerintah sebetulnya memproteksi industri dalam negeri Pak sejauh ini? Karena kan tadi kalau Bapak katakan ini ya banyak sekali faktor-faktor yang memberatkan kondisi pengusaha terutama. Ya, salah satu yang saya harapkan adalah tahan impor dari luar sekarang ini. Itu merupakan salah satu insentif yang besar. Tahan import itu juga jangan hanya main di tarif, itu bisa dinegosiasi semuanya. Misalnya apa yang disampaikan oleh Menteri Perindustrian, import yang itu nanti diarahkan kepada Indonesia Timur, itu sesuatu yang bagus. Indonesia Timur juga akan tumbuh ekonominya karena ada perdagangan di sana. Ini kayak begini kan harus kita dukung. Nah, Menteri Perdagangan saya harap bisa mendukung program itu, pemikiran seperti itu. Gitu. Oke, Pak, sektor yang paling... Itu contoh ya? Ya, itu salah satu contoh. Oke, sektor yang paling terdampak, Pak, sebetulnya dari adanya kebijakan 32% ini. Kalau kita lihat kan data BPS menunjukkan bahwa ada beberapa sektor yang memang menyumbang surplus, misalnya elektronik, kemudian pakaian, alas kaki. Ada sektor lain kah, Pak, yang akan babak belur ibaratnya dengan adanya kebijakan Trump ini? Ya, kita mesti lihat dulu, evaluasi lagi semuanya. Yang pasti, Sritex sudah tutup kan? Itu industri tekstil yang besar, garment yang besar, dan di banyak ekspor juga ke Amerika kan, dia aja tutup. Bagaimana yang di bawahnya kelas Sritex itu sendiri? Itu saja kita lihat. Artinya berarti PHK, gelombang PHK bisa saja terjadi. Akan muncul. Seberapa besar itu Pak akan bisa Iya akan terjadi? muncul nanti kita lihat. Okay. Yang Sritex yang besar aja bisa tutup, yang di bawahnya Sritex kan banyak. Pasti akan mulai nih nanti. Kapan terjadinya pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Artinya ini memang mempertaruhkan bagaimana respon pemerintah dong Pak? Ya, disinilah pemerintah membaca cepat. Bagaimana cepat membaca dan melakukan action. Langkah-langkah, kebijakan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga dan bahkan mendorong tumbuh kembali, kuat lagi. Oke, Pak Rahmat Gobel, nanti kita akan lanjutkan perbincangan. Salah satunya adalah soal bagaimana ini bisa menekan rupiah tentunya di dalam negeri, tapi usai jeda. Gobel, kita lanjutkan perbincangan Pak soal tadi bagaimana penerapan tarif 32% yang rencananya akan diberlakukan ke Indonesia. Pak, Amerika ini kan supplier dolar terbesar di Indonesia lewat jalur surplus neraca dagang. Nah, apakah nantinya ketika ini diberlakukan, ini akan berdampak pada surplus perdagangan kita, Pak? Ya pastilah, akan memberikan dampak pastinya untuk ke sana. Ya kalau kita punya ekspornya turun kan ya pasti turun kan, pasti demikian. Gitu. Termasuk ke sektor-sektor yang tadi dikatakan pasti, itu, Pak? Ya kalau itu pasti akan terjadi. Tapi sekarang bagaimana kita berupaya, berusaha untuk menjaga pendapatan kita itu sendiri. Ekspor kita tetap kita bisa pertahankan. Gitu. Oke, sektor yang paling bisa apa ya Pak ya, bisa dikatakan terpuruk itu apa sih Pak? Terutama mungkin ada top 3-nya kah gitu, sektor yang paling terpuruk yang kita punya hubungan dengan Amerika Serikat dengan ekspor yang besar ke sana? Ya, yang paling terpuruk yang harus kita lihat itu adalah sektor-sektor yang berkaitan dengan padat karya. Padat karya. Ini yang harus kita pikirkan. Sektor pertanian, kan kita ada ekspor lada, ekspor yang apalagi tuh kelapa dan lain, itu kan banyak. Ini harus kita jaga. Mereka punya ini gitu. Nah kalau yang sektor manufaktur, ya yang saya tahu, saya dengar Cina ketika sudah mulai ada hambatan dari Amerika, mereka mulai pindahin ke sini, ekspor dari Indonesia. Tapi apakah itu dalam bentuk industri ataukah semi assembly atau apa, saya belum tahu. Gitu. Tapi itu udah Indonesia ke sana gitu. Oke, salah satu resikonya berarti banyak negara-negara yang memindahkan pasarnya. Memang demikian. Tapi dia juga lihat karena Indonesia ini pasar besar. Makanya mereka mencoba dari sini untuk ekspor dan juga untuk domestik dimanfaatin. Gitu. Proteksi apa sih Pak yang sebetulnya dibutuhkan dari pemerintah? Yang proteksi yang diperlukan adalah menjaga pasar Indonesia ini dari serbuan produk import dari negara-negara seperti Cina maupun lain sebagainya.
kan import kita tinggi. Perdagangan kita sama Cina memang kita surplus, tapi itu karena tambang, bukan manufaktur. Yang manufaktur malah dia ekspor kita tuh lebih tinggi daripada kita ke sana. Gitu. Oke, Pak Rahmat Gobel sebagai juga pengusaha, ini kan ada resiko juga Pak soal kemerosotan rupiah, bisa diprediksi sampai 17.000. Apa yang perlu menjadi catatan atau apa yang harus perlu dilakukan untuk mengantisipasi hal ini? Gini, kalau rupiah menjadi 17.000 sebetulnya untuk eksportir sih bagus-bagus saja. Tapi untuk kita, masyarakat sini yang selama ini import dari luar, ini akan menjadi beban. Nah, ini yang saya katakan tadi, kita harus bangun kemandirian. Jangan sekarang yang kita bahas sekarang ya. Kalau sekarang kita ya mungkin ada cara-cara lain yang untuk bisa mengatasi menjaga pasar, menjaga masyarakat gitu. Tapi kita udah mesti melihat bagaimana membangun fondasi, memperkuat fondasi ekonomi kita dengan memperkuat apa yang kita miliki sektor-sektor ini. Ini yang menurut saya harus kita dorong. Misal pertanian, kelautan, karena ini pangan. Ngurusin satu pangan kan dampaknya bukan cuma kebutuhan untuk perut manusia aja, tapi kan menyangkut lingkungan hidup dan menyangkut NKRI juga dan lain sebagainya, ketahanan nasional kita juga. Nah, ini harus dipikirkan gitu. Jadi kita kalau membangun itu menurut saya jangan dilihat hanya sekedar investasi, ada pabrik, ada kegiatan orang berproduksi, ada lapangan kerja, bukan. Ini bagian dalam membangun NKRI seutuhnya. Harus dilihat dalam konteks itu. Karena kalau cuma dilihat itu, ya udah. Lapangan kerja yang penting buruh, karena biaya buruh murah orang datang invest, bukan melihat untuk membangun manusianya, mempekerjakan manusianya. Nah, ini yang harus kita cara berpikir kita harus lebih ke depan, menyongsong 100 tahun Republik Indonesia. Kalau enggak kita cuma jadi bangsa pekerja. Nah itu tadi, karena melihatnya Indonesia pasar yang besar tapi tenaga kerjanya murah. Iya, coba aja lihat Vietnam. Setelah dia masuk di ASEAN, tumbuhnya cepat sekali dia. Kita ketinggalan, padahal mereka juga banyak belajar dari Indonesia. Oke, Pak, bicara soal bagaimana kekuatan dari APBN kita untuk menahan guncangan dari tingkahnya Trump ini, Pak. Ini seberapa besar atau seberapa kuat sih Pak APBN kita? Kemudian juga ini kan juga sekarang lagi banyak program nih, ada MBG, Danantara. Itu Menteri Keuangan lebih tahu. Menteri Keuangan Mungkin tanya sama Menteri Keuangan aja. Oke, kalau gitu apa yang harus dilakukan pemerintah saat ini, Pak? Paling cepat dan juga untuk mengantisipasi dalam jangka panjang. Ya itu tadi, bangun industri kita, kekuatan kita, apa yang kita miliki. Pemerintah harus evaluasi semuanya. Sektor pertanian gimana, sektor industri juga seperti apa yang menjadi. Pasar kita besar, yang tadinya import bagaimana kita bisa buat di dalam negeri sekarang. Jangan importnya malah diterusin aja import. Tarik dia untuk bikin, karena ini kan uang yang keluar kan, bayarnya pakai dolar. Sementara itu bagaimana untuk bayarnya? Kalau rupiahnya melemah terus, kecuali kalau untuk ekspor, orang makin senang, makin melemah rupiah, ya makin bagus. Iya kan, banyak yang tumbuh jadi sukses gitu. Nah itu. Oke, berarti memang ada banyak hal yang harus diantisipasi oleh Dilihat pemerintah dalam ini. sisi-sisi mana untuk ininya. Ya. Baik, terima kasih Pak Rahmat Gobel, anggota Komisi 6 DPR Fraksi Nasdem sudah bersama dengan Kompas TV, Pak. Nah, itu tadi saudara, bahwa memang kebijakan Trump untuk menerapkan tarif impor kepada Indonesia bahkan sampai 32% ini akan berdampak banyak sekali, tidak hanya untuk industri tapi juga tentu ke masyarakat. Harga-harga barang bahkan juga gelombang PHK ini yang perlu diantisipasi oleh pemerintah, sehingga perlu langkah konkret dari pemerintah untuk bisa mengantisipasi hal ini, terutama karena kita secara APBN gitu harus bisa kuat dalam menahan goncangan dari apa yang dilakukan Trump terhadap Indonesia. Putri Oktaviani Yohan Bagja, Kompas TV, Jakarta.